Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Kembali kita jumpa lagi dalam apa yang kita namakan, saya coba namakan kegiatan persekutuan di pagi bahkan malam hari ini dengan Shalom bergumul. Kita akan bicara tentang firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 21. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengundang Kau hadir pada saat ini ya Tuhan, dalam kasih-Mu mau menuntun kami untuk mengerti dan mendalami kebenaran firman. Sertai kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami serta melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 21 berkata demikian. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyang Allahmu Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Israel. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh karena itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Penegasan firman Tuhan kita pada malam hari ini menegaskan bagaimana Allah menegaskan tentang dirinya. Kata aku adalah aku, sebuah penegasan bahwa tidak ada nama lain. Dan dia mau menegaskan, walaupun secara sepihak kita melihat bahwa kata aku adalah aku menunjukkan ada sedikit sikap ego. Tetapi kalau itu dimiliki oleh Allah sebenarnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena Allah punya kuasa. Allah yang punya kuasa, Allah yang menguasai. Ketika dia mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, semua berlangsung tidak mulus. Allah di satu sisi tahu bahwa Firaun akan menolak, tetapi di sisi lain dia menegaskan bahwa dia akan memukul orang Mesir dengan cara yang ajaib. Ini menarik Bapak Ibu, ketika kita melihat pergumulan kita saat ini, kemudian semua orang datang dan berseru kepada Tuhan. Lalu kita bertanya kepada Tuhan, siapa kita berseru? Apakah kita punya keyakinan yang sungguh bahwa seruan kita itu akan didengar oleh Tuhan yang tepat? Nah, dalam iman kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita punya Allah yang berkuasa, yang hadir dalam diri Yesus Kristus, yang memenangkan kita dari maut.
dan kita punya keyakinan yang sama juga bahwa di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, maka Allah juga akan membawa kita keluar. Allah akan memelihara kita dan menyertai kita serta memberikan kita kepastian perjalanan kita untuk keluar dari pergumulan COVID-19 ini. Itu yang harus kita imani dalam kehidupan kita, karena aku adalah aku menegaskan bahwa Allah punya kuasa atas segalanya dan Allah mampu menghalau segala badai kehidupan dalam yang kita hadapi saat ini maupun yang hadapi dunia saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa malam hari ini, dan kita berdoa dengan 5 keluarga. Keluarga John Kartika Lapui Makuni, keluarga Amharia Gebu, keluarga Hayden Baluk, keluarga Robert E.F. Waang, dan keluarga Beni Haryono Ingkiriwang. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur kami boleh melewati hari ini lagi. Walaupun situasi di luar sana semakin mencekam ya Tuhan, karena angka-angka yang muncul dalam pemberitaan bahwa ODP, PDP bahkan yang positif di negara ini semakin meningkat ya Tuhan. Tapi kami terus mengucap syukur dan terima kasih bahwa sampai hari ini Tuhan masih mau memelihara kami. Tuhan masih mau memberkati kami pribadi-pribadi yang terus mau datang dengan setia kepadamu, menyerahkan kehidupan kami, agar Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga, Tuhan yang berkati, Tuhan yang melindungi. Bahkan kelak Tuhan yang akan membawa kami keluar dari situasi dan kondisi yang ada. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami berdoa dengan kelima keluarga yang ada di sektor pelayanan 3. Keluarga Bapak John Kartika Lapui Makuni, keluarga Amharia Gebu, keluarga Bapak Hayden Balu, keluarga Bapak Robert E.F. Waang, keluarga Bapak Beni Haryono Ingkiriwang. Kelima keluarga ini hamba datang bawa ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan pada malam hari ini, dengan satu harapan bahwa Tuhan juga mau menjaga, memelihara, menyertai mereka dalam keberadaan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam pekerjaan, bahkan bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak terkasih, maupun dalam kesendirian mereka ya Tuhan. Hamba percaya sungguh bahwa tangan Tuhan akan terus memelihara kelima keluarga ini, bahkan seluruh warga jemaat-Mu, bahkan semua orang percaya dimanapun berada ya Tuhan, yang ikut ambil bagian dalam pergumulan pada malam hari ini. Kami terus menggumuli situasi dan kondisi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami terus menggumuli perkembangan yang semakin masif ya Tuhan, dengan berkembangnya, bertambah banyaknya orang-orang yang harus berada dalam pengawasan, maupun pasien yang juga dalam pengawasan, maupun mereka yang positif. Bapa, berkati mereka, beri mereka kekuatan dan kesehatan. Bapak jaga pelihara, pulihkanlah mereka, lalu pulihkanlah bangsa ini, jauhkanlah virus COVID-19 ini dari kami ya Tuhan. Jaga pelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa saat ini begitu banyak orang yang harus tinggal di rumah dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang ada, tetapi jangan sampai iman dan percaya kami goyah kepadamu ya Tuhan. Hari demi hari kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang menyertai dan memelihara kami. Untuk itu ya Tuhan, secara khusus berdoa juga bagi gereja Tuhan di muka bumi ini. Kalaupun sampai hari ini pintu-pintu gereja masih tertutup, tetapi pintu-pintu hati umat-Mu tetap terbuka, dan Tuhan tetap hadir dalam kehidupan pribadi keluarga yang terus mau bersekutu, berserah kepadamu ya Tuhan. Berkati terus kehidupan jemaat-Mu, berkati mereka yang sakit, Bapa kesana jamah obat penawar, makanan, minuman, bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka boleh dipulihkan. Mereka yang bergumul karena terpisah dari keluarga, hanya bisa berkomunikasi dengan jarak yang jauh ya Tuhan, tapi berkati setiap anggota keluarga kami yang terpisah dari kami ya Tuhan, saudara-saudara kekasih kami, orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami yang ada di kampung halaman kami masing-masing,
bahkan suami, istri, anak, dan semua orang yang punya kami yang dalam situasi dan kondisi ini kami harus terpisah. Kami tidak bisa bertemu secara langsung ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara mereka. Berkati mereka yang juga dalam kesendiriannya, berkati mereka juga yang terus bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan maupun persoalan-persoalan ekonomi akibat terdampak virus COVID-19 ini, sehingga kehilangan pekerjaan atau mereka yang harus sementara beristirahat di rumah, mereka yang kehilangan pendapatan. Bapak berkati, tapi Bapak juga mau berkati mereka yang terus Tuhan berkati dan memiliki berkat yang lebih dalam kehidupan mereka. Pakailah mereka untuk selalu menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Berikan kepekaan sosial untuk dapat melihat, kepedulian kasih untuk dapat berbagi dalam kehidupan mereka, sehingga berkat Tuhan pun akan selalu mengalir dan melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan jemaat-Mu, orang-orang yang mengambil bagian dalam persekutuan pada malam hari ini, Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati, Tuhan juga ampuni kami atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami ya Tuhan. Beri kami kekuatan untuk dapat terus melawan COVID-19 ini ya Tuhan. Beri kami kesehatan untuk terus hidup bersama di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati para pelayan kesehatan-Mu ya Tuhan. Mereka yang berada di garis depan untuk merawat orang-orang yang terinfeksi ya Tuhan. Biar mereka juga diberikan kekuatan kesehatan. Berkati juga keluarga mereka di rumah. Berkati juga setiap anak-anak kami ya Tuhan dalam pertumbuhan mereka. Mereka harus terkurung, tidak bebas untuk bermain dan bergaul ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka untuk terus menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami yang berpertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat. Lalu hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Engkau mau curahkan berkat-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.